Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perjalanan Bung Karno ke Muhammadiyah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Insinyur Soekarno atau dikenal akrab Bung Tomo lahir pada 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno dikenal sebagai sosok yang kental dengan Muhammadiyah. Bahkan beberapa untayan kata cukup populer sebagai sebuah semboyan. Di antaranya, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, makin lama makin cinta. Serta jikalau saya meninggal, supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya. Soekarno sendiri masuk menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1938 dan pernah diumumkan secara terbuka saat Muktaromat setelah abad Muhammadiyah tahun 1962. Saya menjadi anggota Muhammadiyah resmi pada dalam tahun 1938. Sekarang sudah 1962. Jadi sudah 24 tahun. Cuma anehnya, sejak Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia, Soekarno belum pernah ditagih kontribusi. Jadi saja minta agar supaya sejak sekarang ditagilah kontribusi Soekarno ini, terangnya di hadapan Presiden Muktaromat. Cerita Bung Karno masuk resmi ke Muhammadiyah terjadi pada tahun 1938 ketika diasingkan oleh penjajah Belanda ke Bengkulu. Bung Karno menjajakan kaki Bengkulu pada 14 Februari 1938. Rumah pengasingannya berada di keluarga Anggut, Kecamatan Ratu Samban, dan ditempati selama 4 tahun. Rumah pengisian yang ditempati Bung Karno sekeluarga adalah milik pedagang keturunan Tionghoa Tajeng Kawat. Begitu mengetahui kalau Soekarno yang merupakan salah satu pemimpin penggerak nasional dibuang ke Bengkulu, tokoh Muhammadiyah sempat Hasanuddin langsung mencari kediaman Soekarno. Kedatangan Hasanuddin yang juga tokoh pergerakan ini punya maksud mengajak Soekarno yang berpendidikan tinggi ini supaya mau mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Singkat cerita, Hasanuddin akhirnya dapat bertandang ke rumah Bung Karno di Bengkulu. Ketua Muhammadiyah setempat, Pak Hasanuddin, datang di suatu pagi tanpa memberitahu lebih dahulu. Suatu hal yang bisa di kalangan kami. Di sini ia memulai Muhammadiyah menyelenggarakan sekolah rendah dan kami sedang kekurangan guru. Ketika di Ande, Bung memiliki hubungan yang akrab dengan salah satu organisasi Islam di Bandung, Persatuan Islam dan kami dengar Bung sepaham dengan pandangan Ahmad Hasan, guru yang berpelajaran itu. Bung bersedia membantu kami menjadi guru. Bu anggap pemerintah ini sebagai satu terhormat, jawab Bung Karno. Tutur Bung Karno kepada Kindi Adam yang ditulis dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sebelum mulai mengajar, Hasanuddin juga berpesan kepada Bung Karno untuk tak memasukkan materi politik dalam pelajaran. Pasti tidak, kecuali hanya akan disebutkan bahwa Nabi Muhammad selalu mengajar mencintaan kepada Allah, kepada tanah air, jawab Bung Karno saat itu. Tawaran Hasanuddin untuk menduduki posisi ketua majelis pendidikan dan pengajar diterimanya dengan senang hati. Ia pun dengan senang hati menaiki sepeda ontelnya, memberikan pengajaran pada siswi atau siswa.
Madrasah Muhammadiyah di Kebun Ros. Tak heran jika pada tahun itu pula Soekarno tercatat sebagai salah satu anggota resmi Muhammadiyah. Meski demikian, perkenalan Soekarno dan Muhammadiyah telah terjadi sejak tahun 1916 saat masih di Surabaya. Dalam suasana yang remang-remang itu, datanglah Kiai Ahmad Dahlan mengenai Islam. Bagi saya, pidato itu berisi regeneration dan rejuvenation daripada Islam, kata Soekarno di depan Muktamaran setengah abad 1962 di Jakarta. Lebih lanjut, Soekarno menyatakan, suasana yang demikian itulah saudara-saudara meliputi di Jawa. Tatkala saya buat pertama kali bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Datang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebagai tadi saya katakan memberi pengertian yang lain tentang agama Islam. Malahan ia mengatakan sebagai tadi dikatakan oleh salah seorang pembicara, benar, umat Islam di Indonesia tertutup sama sekali oleh jumud, tertutup sama sekali oleh kuhurafat, tertutup sekali oleh bid'ah, tertutup sekali oleh tahayul, dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai tadi dikatakan pula, padahal agama Islam itu agama yang sederhana, yang gampang, yang bersih, yang dapat dilakukan oleh semua manusia. Agama yang tidak pentalitan, tanpa pentalit, satu agama yang mudah sama sekali. Bung Karno juga menulis cerita pertemuannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, bab memudahkan pengertian Islam. Buku yang sempat dilarang pada rezim Orde Baru itu memang berisi pemikiran yang ditunjukkan kepada pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena ketertarikannya itu tidak dilewatkannya kesempatan untuk mendengarkan tablik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Tak kala umur 15 tahun saya simpati kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga mengintil kepadanya. Setelah resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun berikutnya 1946, Bung Karno meminta jangan dipecat dari Muhammadiyah ini karena perbedaan paham politik. Orang Muhammadiyah umumnya berafiliasi kepada Masyumi, sedangkan Soekarno adalah pendiri PNI, Partai Nasional Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa sekali Muhammadiyah selamanya Muhammadiyah.